suami saya sudah tidak cinta lagi sama saya. Dia sudah berubah. Dia sering sekali memukuli saya dan anak-anak saya. Saya nggak sanggup. Saya nggak kuat, ya Tuhan. Tolonglah saya dalam menghadapi semua ini. Sukma! Ah, kopi. Kopi pahit kamu kasih aku lagi. Maaf bang, maaf. Kopinya saya nggak kasih gula. Apa? Kamu nggak kasih gula? Banyak kamu ya? Gulanya habis bang. Saya nggak punya uang untuk beli gula. Kamu kan bisa ngutang ke warung sebelah. Saya malu bang. Utang-utang yang kemarin belum lunas. Dasar istri nggak berguna. Kamu nggak pernah nyenengin suami. Manis kan bang? Ya manis lah. Manisan mana sama yang bikin? Pasti manisan yang bikin. Tumben si abang pagi-pagi udah kesini. Kangen? Nggak boleh kangen sama Mida. Tuh nanti yang di rumah marah. Mak kenapa? Enggak, Mak nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, Mak nangis sih. Mak cuma habis ngiris bawang, perih matanya. Nggak apa-apa kok ya. Mak dijatain lagi ya sama Bapak. Kamu nggak boleh ngomong begitu ya, Nak. Mak beneran nggak apa-apa. Nih bang kopinya. Cobain ya. Warung baru buka, sudah mau tutup lagi. Iya, dagangan udah pada habis semua, Bang. Saya mau ke kota, Bang, mau belanja. Sama siapa? Sama siapa? Ya sendirilah. Abang senang sekali kalau dikasih kesempatan untuk mengantar kamu, Mida. Nggak boleh, nanti ada yang marah. Siapa yang marah? Ya siapa lagi? Ibunya anak-anak tuh di rumah. Dia tidak akan tahu. Boleh, abang antar. Itu tuh, pakai si jalak merah. Mida pergi sama laki-laki gitu lagi. Makanan ini seharusnya buat Mida. Sekarang dia dapat aku sakit hati. Terpaksa makanan ini akan harus buang. Apa yang sekarang harus saya lakukan? Karena apa saja yang saya lakukan selama ini selalu salah di mata suami saya. Saya udah gak ada artinya lagi. Ini kalau kita lanjutkan perjalanan, kita bisa kehujanan di hutan. Kalau hujan kan motornya nggak bisa naik.
Kita malah... Tuh, apa aku bilang? Kita bisanya kehujanan, basah, harus tidur di hutan. Enggak. Aku nggak kuat. Kalau kamu kuat. Ya enggak lah. Kalau nggak, dingin ya? Kalau nggak kuat, aduh. Kalau nggak kuat, lebih baik kita nyari penginapan di sini aja dulu ya. Nanti ada yang marah lagi. Emangnya kamu nggak takut apa? Siapa yang marah? Ah, sudahlah. Kamu tidak perlu merusak suasana ini. Lagi pula, aku sudah tidak cinta sama istriku. Cintaku buat satu orang. Kamu. Gimana? Kamu mau kan? Boleh. Fajar, kok malah dibuat mainan begitu? Ayo dimakan nasinya. Fajar mau makan makanannya, Mak. Habis gak ada lauknya. Aduh, kamu jangan nakal begitu. Nanti bapakmu pulang juga bawa lauk. Tapi kan Fajar mau dibeliin mainan, Mak. Emangnya bapak kemana sih, Mak? Kok nggak pulang-pulang? Bapakmu lagi cari uang di kota buat kita. Nanti kalau bapakmu datang, pasti bisa beli mainan buat Fajar, bisa beli lauk buat kita. Ya, ayo dimakan dulu nasinya. Nanti kalau bapakmu pulang, pasti dia bawain lauk. Nanti kamu juga dimakan nasinya. Iya, Mak. Kita nginep di sini, Bang. Iya. Sekamar berdua. Begini, Mida. Abang minta maaf. Abang tidak bermaksud apa-apa. Abang janji, abang tidak akan berbuat lancang. Abang tahu aturan, Mida. Abang hanya ingin menjaga Mida. Justru Mida berharap abang berbuat lancang sama Mida. Maksudnya? Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa pada Bang Sukar. Ada apa, Mak? Oh, nggak apa-apa, Nak. Bapak belum pulang ya, Mak? Belum, Nak. Kamu jangan khawatir ya. Bapak nggak ada apa-apa kok. Sekarang kamu tidur lagi aja. Ayo sana. Ya udah deh. Biasanya laki-laki tuh kalau udah dapet enaknya, langsung perempuan ditinggalin. Habis manis padi buang. Abang tidak seperti laki-laki yang kayak gitu. Abang itu laki-laki penyayang. Asal kamu tahu, abang tidak seperti laki-laki rusak itu. Beda, abang lain. Bener, Bang. Benar. Apa? Mainan Fajar mana? Mainan. Urus tanah kamu, urus. Kamu jangan ganggu bapak kamu ya. Bapak kamu masih capek. Tapi kan Fajar mau mainan, Mak. Iya. Nanti kalau bapak kamu punya uang, kamu pasti dibeliin mainan, sayang ya. Bang, tadi malam abang tidur di mana? Aku tidur di mana itu bukan urusan kamu. Kamu lihat, aku capek. Aku mau tidur. Udah, pergi sana. Beras habis. Anak-anak tadi pagi belum makan. Itu bukan urusan aku. Itu urusan kamu. Mau makan, mau tidak, itu adalah tanggung jawab kamu karena kamu adalah ibunya.
kamu pergi dari sini. Pergi! Maaf bang, tapi saya perlu uang untuk beli beras. Kamu ini perempuan bodoh apa tidak? Berkali-kali aku bicara sama kamu. Aku capek lihat kamu! Perempuan cuma taunya minta duit. Mak, kenapa? Enggak nak, mak nggak apa-apa. Kok Mak nangis? Enggak, mak nggak apa-apa. Aku kan udah berulang kali ngomong sama kamu, Zal. Nggak usah repot-repot bawa tangan kayak gini setiap hari. Enggak apa-apa, Mida. Itu aku bawakan sup kesukaan kamu. Ya udah, makasih ya, Zal. Mida, semalam kamu tidur di mana? Kok nggak pulang? Hati aku salah ngomong. Mida pasti marah sama aku. Maaf Mida, aku bebersih dulu. Aduh. Ambil! Ambil! Iya bang. Kamu ada hubungan apa sama Mida? Enggak bang, enggak ada apa-apa bang. Benar! Bener bang. Awas, kalau kamu colek Mida, aku congkel mata kamu. Iya bang. Apa yang iya? Sana. Curut lawan gajah. Mida, apa kamu nggak merasa kesepian? Kesepian gimana, Bang? Ya, masalahnya kan kamu udah lama hidup sendiri. Kan lebih enak kalau ada laki-laki yang selalu di samping kamu. Mana ada laki-laki yang mau sama Mida? Mida kan cuma janda, penjual kopi lagi. Kamu jangan bicara seperti itu. Kamu itu cantik, seksi. Tiap laki-laki di sini pasti mau jadi suami kamu. Kalau nggak keberatan, saya juga mau jadi suami kamu. Bercanda aja sih. Saya nggak bercanda, saya serius. Ini bukti kesungguhan saya. Buat Mida nih, Bang. Jelas, buat Mida. Pakai ya. Silakan. Bagus kan? Dompet saya mana nih? Woi, berhenti semua, berhenti! Kumpul semua di sini. Kurang ngajar. Kumpul semua. Di antara kalian semua ada yang mengambil dompet saya. Somad, periksa mereka satu persatu.
Kenapa Bang Mandor? Ada apa? Dompet saya hilang. Itu hanya harus dihukum, Pak. Harus. Periksa, Pak. Coba. Ya udah, nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Awas ya. Kalau ada ketahuan di antara kalian semua, saya serahkan ke polisi. Biar di penjara mampus kalian. Aku dukung Bang Mandor. Harus, kamu harus dukung. Sekarang bubar sekalian. Kerja! Terima kasih, Mbak ya. Bu Romlah. Apa? Mau ngutang lagi? Pokoknya saya nggak akan kasih kamu ngutang lagi. Utang kemarin aja belum dibayar kok. Bisa bangkrut warung saya nih. Tolong Bu, beras setengah liter aja Bu. Pokoknya enggak. Berapa kali sih aku sudah bilang? Bu, saya mohon Bu. Enggak. Pokoknya saya bilang enggak. Nanti, enggak, sudah. nanti Pergi saya bayar. Enggak. Sudah. Enggak bakalan saya ngutangin kamu lagi. Kenapa itu, Mbak? Oh, biasa tuh. Tukang ngutang. Lumayan, cukup buat beli kalungnya si Mida. Bang Sukar. Saya udah curiga, Bang Sukar yang mengambil dompet Pak Mandor. Ambil. Cecurut lawan gajah. Mak, bosen nih. Dari kemarin makan pinggung sama garam terus. Nanti kalau bapakmu pulang bawa uang, kita bisa beli lauk sama beras ya. Bapak, kata Mak, kalau Bapak udah punya uang, Bapak mau beliin kita lauk ya? Habis, Fajar ini bosen makan singkong sama garam terus. Kalau bosan nggak usah dimakan. Itu aja susah. Resek! Sukma, bawa anak ini ke belakang. Aku mau tidur. Bapak jahat. Ngomong apa? Kamu jangan pernah melawan orang tua. Atau ingin mulut kamu disumbar sama kertas? Mau? Sukma, saya bawain makanan buat Fajar. Nih kamu ambil. Baru saja habis selamatan saya di rumah. Ayo, kamu ambil. Terima kasih Bu Ipa. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak loh. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Fajar, lihat nak, kamu dapat makan nak. Ada ayam goreng. Nah, sekarang kamu bisa makan enak. Jangan, nanti Bang Sukar marah. Tapi kalau aku nggak ambil uang itu, kasihan anak-anak mereka kelaparan.
kembaliannya. Loh, Bu, kembalinya kok cuma 7.000? Saya kan cuma beli beras 4 liter. Sekalian potong utang kamu. Tapi saya... Ah, udah jangan banyak ngomong. Kalau nggak saya potong, kapan lagi kamu bisa bayar utang? Bu, tolong Bu, ini uang suami saya. Kalau dia tahu saya bisa celaka. Ah, udah, jangan banyak ngomong. Pergi. Pergi sana. Giliran utang aja gampang ya. Giliran bayar susahnya minta ampun. Bau uang lain. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana 50 lagi? Maaf, Bang. Tadi saya yang mengambilnya. Kamu berani ngambil uangku? Tadinya saya mau nunggu Bang Sukar bangun. Tapi saya nggak tega lihat anak-anak kelaparan. Makanya saya mengambil uang 50.000 untuk beli beras 4 liter. Mak Romlah juga sekalian memotong hutang-hutang kita yang kemarin. Ini kembaliannya, Bang. Kurang ajar kamu. Sudah berani kamu ngambil uangku ya? Cuma sisa 7.000. Ini demi anak-anak, Bang. Supaya mereka nggak kelaparan. Kamu tahu, aku cari uang bukan buat kamu. Aku banting duluan juga bukan buat kamu. Perempuan malas. Kenapa ini ya? Apa ini? Kalian lihat, Somat mati dan dompet saya ada di samping tubuhnya. Ini peringatan buat kalian ya. Siapa yang berani mengambil barang saya, dia akan mati seperti ini. Ngerti? Ngerti ya. Ayo sekarang, bawa mayatnya. Ayo. Ayo, angkat. Ayo cepat, angkat. Angkat. Fajar? Mak, Fajar menggigil. Fajar? Ya Tuhan, panas kamu tinggi sekali, Nak. Rati, kamu sekarang juga pergi ke tempat kerja Bapak. Bilang sama Bapak suruh pulang sekarang juga. Fajar sakit. Iya, Mak. Cepat. Bapak disuruh pulang sama Emak. Mak kamu tuh kalau bicara sembarangan. Apa dia nggak tahu kalau Bapak lagi kerja? Iya, tapi Fajar sakit, Pak. Badannya panas. Iya, tapi Bapak nggak bisa. Bapak lagi kerja. Udah sana. Kamu boleh pulang, Sukar. Pak Mandor. Urus anak kamu yang sakit karena dia butuh pertolongan kamu. Makasih Pak Mandor. Ya. Ayo, Pak, cepet. Iya. Ayo kerja. Turun. Iya, kamu turun, Nati, turun. Kamu pulang sendirian. Bapak mau pergi. Bapak mau pergi kemana? Bukan urusan kamu. Bapak jangan pergi, kasihan Fajar. Lepas. Bapak tunggu. Bapak. Jangan tinggal Rati. Ma. Ada apa sih, Tri? Bapak kamu mana? Bapak nggak sayang sama kita. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Bapak tuh sayang sama kita. Gak. Kalau Bapak sayang sama kita, kenapa Bapak nggak mau pulang? Bapak kan tahu kalau Fajar tuh lagi sakit. Pokoknya nanti benci Bapak. Ratih, biar gimana itu Bapak kamu. Kamu nggak boleh marah-marah sama Bapak. Enggak. Bapak nggak sayang sama kita semua. Itu buat Midah ya, Pak? Kamu suka? Suka banget. Biar abang pasangkan. Makasih ya, Bang.
Benar kok. Kamu janji? Abang nggak percaya sama Midah? Kurang ajar. Berani-beraninya di Cimidah. Kemana sih bang malam-malam begini? Ada keperluan. Keperluan apa? Ya, keperluan kerjaan lah. Tumben bang pakai minyak wangi. Memangnya mau ketemu sama siapa bang? Apa-apaan sih kamu? Kamu curiga sama saya? Kamu nuduh saya ada perempuan lain selain kamu? Enggak bang, saya cuma nanya. Kenapa abang tumben pakai minyak wangi? Ah, udahlah. Aku udah telat. Bang, abang mau pergi kemana lagi? Baru aja pulang, masa langsung pergi lagi? Apa? Itu bukan urusan kamu. Jangan pergi dulu, Bang. Berani-beraninya kamu melarang aku, hah? Bang, panasnya Fajar semakin tinggi. Aku takut ada apa-apa sama dia. Itu urusan kamu. Saya sudah bilang masalah anak adalah masalah kamu. Lalu tanggung jawab abang apa? Oh, mau tahu tanggung jawab? Iya, ini tanggung jawabnya. Jangan! Bapak jangan sakitin emak! Anak kecil nggak boleh ikut campur urusan orang tua. Ngerti kamu? Ngerti nggak? Awas kamu! Bapak jahat! Bang, saya mohon jangan pergi, Bang. Awas! Mak! Bang! Bang! Abang kok baru datang sih? Mida kan dari tadi nungguinnya tahu. Biasa, ketemu teman-teman. Johan? Mida kan kangen. Abang juga kangen, sayang. Kurang ajar. Berani-beraninya gangguin si Mida. Ya udah, ayo buruan masuk. Ayo. Yang bener bang. Masa aku bohong? Gak ada gunanya. Aku cuma kasihan lihat kamu. Coba kamu bayangkan, kalau nanti Bang Johan ninggalin kamu gara-gara janda montok itu, malah kamu yang jadi janda. Kurang ajar bang Johan. Bilangnya ada urusan kerjaan. Gak taunya malah ke janda itu. Hah. Kalau gitu, antarkan saya sekarang ke sana bang. Oh, jangan. Kalau nanti Bang Johan tahu aku yang mengadu, wah, bahaya. Abang tenang aja. Saya nggak akan ngadu ke bang Johan. Sekarang antarkan saya ke rumah Midah. Boleh, tapi aku antar sampai ujung gang aja, ya? Boleh bang. Bener, kamu dan Bang Sukar itu gak ada apa-apa. Nggak ada kok bang, orang cuma pelanggan kopi biasa aja. Kamu pasti bohong. Masalahnya aku sering lihat kamu lagi jalan sama dia. Ya udah kalau bang nggak percaya. Ya enggak. Aku percaya sama kamu. Kamu makin cantik aja hari ini. Buka pintunya. Siapa kamu? Diam kamu. Dasar suami tukang bohong. Bilangnya mau kerja, malah ada di sini. Pantesan tadi tuh pakai minyak wangi segala. Ah, ayo bang pulang. Dasar cewek nggak tahu diri. Kena kamu. Cecurut lawan gajah.
Bang Sukar. Ada apa kesini? Mida, boleh abang nginap di sini? Ya nggak boleh lah. Kenapa? Gimana sama istri abang? Ada-ada aja sih. Mida, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu kan tahu kalau abang sudah tidak lagi mencintai istri abang. Iya, dia kan istri abang. Lagi pula aku juga bukan siapa-siapanya abang. Jadi abang nggak boleh nginep sini. Udah sana pulang. Kasihan tuh istri di rumah. Abang ini mencintai kamu. Abang kan sudah janji akan menikah dengan kamu. Bohong. Bohong apanya? Kalau masalahnya karena abang sudah menikah, besok pagi abang akan ceraikan dia. Dan kita bisa menikah. Beres kan? Mida mau kan menikah dengan abang? Mau, Bang. Badan Fajar dingin sih. Fajar, Fajar. Mak bangun. Badannya Fajar dingin. Fajar. 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 Fajar! 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 Emangnya Fajar kenapa, Mak? Adikku sudah meninggal, Kak. Apa? Meninggal? Fajar, jangan tinggalin kakak. Fajar! Fajar! Abang bener kan mau nikahin Mida? Kenapa? Kamu sangsi ya? Ya sudah, besok pagi abang ceraikan istri abang. Kalau semuanya sudah beres, kita menikah. Tapi ada syaratnya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi dekat dengan laki-laki lain selain abang. Shh. Abang udah tahu semuanya. Abang pulang dulu. Kamu tunggu aja di sini ya. Minggu depan baru kita menikah. Tapi beneran, abang janji loh ceraiin istri abang. Bang Sukar berjanji. Geser dulu, geser dulu. Siapa yang meninggal? Fajar meninggal. Bapak jahat. Bapak
jahat. Coba kemarin Bapak langsung pulang. Pasti Fajar nggak bakal meninggal. Fajar bisa dibawa ke rumah sakit. Bapak jahat. Udah. Bapak jahat. Bapak jahat. Coba kemarin Bapak langsung pulang. Pasti Fajar nggak bakal meninggal. Abang kan sudah janji akan menikah dengan kamu. Bohong. Bohong apanya? Kalau masalahnya karena abang sudah menikah, besok pagi abang akan ceraikan dia. Saya bersumpah demi Tuhan, Sukma. Saya tidak bohong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Sukar keluar dari warungnya Mida. Saya memang punya firasat buruk. Maaf, Sukma. Terpaksa saya ceritakan semua ini sama kamu. Karena semua ini demi kebaikan keluarga kamu. Dan saya nggak ada maksud untuk membuat kamu sedih. Belakangan ini, perilaku Bang Sukar berubah. Sangat kasar dan tidak peduli lagi sama keluarga. Saya memang punya firasat. Tapi tidak terpikir oleh saya kalau dia akan menyakiti saya dengan cara begini. Sukma, kamu mau kemana? Saya harus temui Mida. Untuk apa, Sukma? Saya mau bilang sama dia untuk menjauhi Bang Sukar. Jangan, Sukma. Sebaiknya kamu bicarakan dulu dengan suamimu. Bicaralah kamu baik-baik dengan dia. Suruh dia untuk menjauhi Mida. Jangan terburu-buru seperti ini. Kamu harus sabar. Si abang kenapa? Ada yang mau dibicarain ya, Bang? Anak abang meninggal dunia. Kalau begitu, kita lupakan saja rencana pernikahan kita ya, Bang. Apa maksud kamu? Kita nggak mungkin nikah, Bang. Pasti banyak orang yang terluka karena itu. Dan aku yakin kematian anak abang pasti gara-gara hubungan kita. Mida, kamu jangan bicara seperti itu. Abang akan tetap menepati janji abang untuk menikah dengan kamu. Kalau soal kematian anak abang, itu tidak ada kaitannya dengan hubungan kita. Memang sudah waktunya aja dia meninggal. Sekarang, abang hanya minta kamu beri waktu buat abang. 1 minggu aja. Baru setelah itu abang akan ceraikan istri abang. Karena nggak mungkin abang menceraikan istri abang dalam keadaan seperti ini. Kamu mau kan? Saya bersumpah demi Tuhan, Sukma. Saya tidak bohong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Sukar keluar dari warungnya Mida. Aku betul-betul nggak nyangka kalau Bang Sukar jatuh hati pada perempuan lain. Sukma, bikinin kopi. Pakai gula. Jangan ada alasan gak ada gula. Kemarin kan waktu si Fajar meninggal tuh kamu dapat uang pelayatan yang banyak. Jadi kamu bisa beli gula, kopi, apa. Ternyata bawa berkah juga tuh kematian si Fajar. Jadi kamu bisa makan, ya. Nunggu apa lagi? Bikin kopi.
Bang, boleh saya bicara? Nggak ada yang perlu dibicarakan. Sebelumnya saya minta maaf. Apa abang sudah tidak mencintai saya? Atau mungkin abang sudah mencintai perempuan lain? Apa maksud kamu? Abang mencintai Midah, janda penjual kopi itu kan? Hati-hati kalau kamu bicara. Saya udah tahu semuanya. Saya benar-benar nggak nyangka abang bisa mencintai orang lain. Saya rela, Bang. Saya rela dengan perilaku abang yang kasar selama ini. Saya juga rela abang tidak menafkahi saya dan anak-anak. Tapi saya sangat tidak rela abang bisa mencintai Midah. Abang bisa mencintai perempuan lain, saya nggak rela. Saya sakit hati, Bang. Saya sakit hati. Tolong abang jawab. Apa abang sudah tidak mencintai saya? Aku akan menceraikan kamu dan menikah dengan Midah. Aku kan udah berulang kali bilang, jangan pernah bawakan aku makanan rantang seperti ini lagi. Aku kan bisa masak sendiri, Zal. Nggak apa-apa, Midah. Aku senang melakukannya. Tolong kamu jangan tersinggung ya. Bukannya aku tersinggung, Zal. Tapi kalau tiap hari kamu bawakan aku makanan seperti ini, apa ibu kamu nggak bangkrut? Nggak apa-apa. Yang penting kamu senang. Ini saatnya aku menyatakan cintaku. Midah. Apalagi sih, Zal? Aku boleh bicara sesuatu. Dari tadi kamu bukannya udah bicara? Maksud aku... Apa? Aku mencintai kamu, Midah. Rizal, kamu tuh nggak ngaca ya? Kamu tuh masih kecil. Aku tuh nggak pantas dapetin kamu. Aku cari laki-laki yang sudah matang, yang hebat, nggak kayak kamu masih muda. Nanti kalau kamu sudah dewasa, baru deh boleh balik lagi. Itu juga kalau aku belum laku. Jadi aku ditolak. Terima kasih, Midah. Aku akan menceraikan kamu dan menikah dengan Midah. Ma mau kemana? Emak mau minta singkong sama Bu Ipah. Biar Teh Jema yang pergi. Ma di rumah aja. Nggak usah, Nak. Nggak apa-apa. Kamu di rumah saja. Biar emak yang kesana. Ya. Motor Bang Sukar ada di warung Midah. Ternyata benar. Suamiku sudah bercinta dengan orang lain. Ya Tuhan, hati saya sakit. Hati saya terluka. Suami saya sudah mencintai perempuan lain. Saya nggak sanggup menahan beban ini. Saya nggak sanggup. Maipa! 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 Ratih? Mak, ada apa kamu malam-malam kesini? Mak mana? Mama kok kesini? Tapi Mak bilang Mak mau minta singkong sama Maipa. Tapi kok nggak pulang-pulang sih? Padahal kan udah 3 jam lebih, Mak. Iya, tapi Mama nggak kesini. Bapakmu kemana? Ratih nggak cari bapak, tapi Ratih cari emak. Oh ya udah, kalau begitu emak bantu cari emak kamu. Sebentar ya.
siang aku ketiduran di batu ini. Sudahlah Rati, kamu jangan sedih terus. Mendingan sekarang kamu istirahat, terus kamu tidur. Nanti badan kamu sakit, nak. Mak, mau kemana? Iya, kamu harus sabar. Sebentar lagi pasti emak kamu pulang. Bohong, Haipa bohong. Bapak nggak boleh masuk. Kamu mulai nggak sopan sama bapak kamu ya? Bapak jahat. Bapak nggak sayang sama Mama sama Rati. Bapak cuma sayang sama janda penjual kopi itu. Tutup mulut kamu. Kamu tidak pantas bicara seperti itu sama bapak kamu. Rati benci Bapak. Ngajar. Jangan, Sukar. Jangan pukul anak kamu. Ini darah daging kamu sendiri. Dosa. Bu Ipa, aku peringatkan sama kamu. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Jadi sekarang lebih baik pergi. Pergi! Saya tidak akan melepaskan Rati kalau kamu nggak berjanji untuk tidak memukuli anak dan istri kamu. Kamu ini sebagai suami, seharusnya kamu ini menjadi teladan buat istri dan anak kamu. Aku sudah peringatkan sama kamu untuk pergi. Pergi! Kurang aja! Jangan, Bang! Jangan pukul dia, Bang. Abang betul-betul nggak punya hati. Ayo pukul saya saja. Ayo, Bang, pukul! Pukul saya! Sabar, sabar, Sukma. Masalah belum selesai sampai di sini. Besok abang akan menceraikan istri abang. Katanya abang perlu waktu 1 minggu. Nah, semakin cepat semakin baik. Karena abang sudah tidak tahan lagi menjadi suami kamu. Terus kalau pas kita udah nikah, nanti tinggalnya di mana? Di warung aku. Oh, nggak mungkin. Apa kata orang tentang abang? Mida istri abang. Maka Mida akan tinggal di rumah abang. Abang sayang. Makasih ya. Abang pulang dulu. Abang mau urus semua urusan abang di rumah. Setelah itu, abang balik lagi. Tapi beneran ya, nanti kamu balik lagi. Hati-hati ya. Aku sangat mencintai Bapak dan juga Emak. Emak juga mencintai Bapak. Dulu Bapak sayang banget sama aku, Fajar, juga Emak. Tapi sekarang apa? Bapak berubah menjadi jahat. Bapak sering sakitin Emak. Bapak sering marahin aku sama Fajar. Fajar sakit, Bapak nggak peduli. Sampai Fajar meninggal pun Bapak tetap nggak peduli. Terus kata Bapak mau menikah sama Kamida. Kak, tolong jangan menikah sama Bapak. Kalau Kamida nikah sama Bapak, aku sama Mama bagaimana? Setelah ditinggalin Fajar, aku nggak mau ditinggalin Bapak. Baiklah, Kamida nggak akan nikah sama bapak kamu. Bener? Kakak janji?
Iya, kami udah janji. Makasih ya, Kak. Saya mau diceraikan, Bang. Ya, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Kamu tuh perempuan yang tidak berguna. Baik, kalau itu yang terbaik buat Abang. Saya rela, Bang. Ya Tuhan, seberat inikah cobaan yang Engkau berikan. Baik, besok pagi aku kesini lagi untuk mengurus perceraian itu. Dan setelah itu, kamu sama Ratih pergi dari rumah ini karena Mida mau tinggal di sini. Siap-siap jadi janda, ya. Janda. Kak, tolong jangan menikah sama Bapak. Kalau kami udah nikah sama Bapak, aku sama Mama bagaimana? Setelah ditinggalin Fajar, aku nggak mau ditinggalin Bapak. Mida, maaf. Abang datang terlambat. Lebih baik Abang pulang saja. Pulang? Iya. Mida nggak mau Abang ada di sini lagi. Apa maksud kamu? Tolong Bang, tolong Abang lupakan saja rencana pernikahan kita. Mida udah nggak mau nikah sama Abang. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu? Setan apa yang ada di otak kamu? Aku ini sudah pasti akan cerai, kemudian kita akan menikah. Bang, tolong Bang. Kalau Abang bener-bener sayang sama Mida, kalau Abang bener-bener cinta sama Mida, tolong lupain Mida, Bang. Nggak bisa, aku tidak bisa melupakan kamu, Mida. Tidak, Abang mesti keluar dari sini. Mida, dengar dulu, Mida. Keluar! Mida! Ayo, Mida. Aku harus menikah dengan kamu. Aku mencintai kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Mida. Mida! Mida, kamu tidak bisa membuang aku seperti ini. Aku bicara sama kamu. Ada apa sebenarnya? Mida! Kenapa kamu membatalkan pernikahanku? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba menjauhiku? Kenapa kamu tiba-tiba menggagalkan semua rencana pernikahan kita? Kamu kan sudah berjanji menikah denganku. Mida udah gak cinta sama Abang. Kamu tuh ngomong apa? Ngomong apa kamu? Masih sakit. Iya. Aku minta maaf, Mida. Bukan maksudku untuk bertindak kasar. Aku hanya tidak ingin kehilangan kamu. Aku benci sama Abang. Kamu jangan sedih. Iya, tapi kalau kita diusir sama Bapak gimana? Kita mau tinggal di mana? Kita numpang saja di tempat Bu Ipah ya, Nak? Rati, jangan, Nak. Bapak jadi menceraikan Emak. Bapak jahat. Bapak nggak pernah sayang sama kita. Rati benci Bapak. Sini, Nak. Udah, Nak. Sini ya. Sini.
Bapak jadi menceraikan Mbak. Bapak jahat. Bapak nggak pernah sayang sama kita. Rati benci Bapak. Tolong abang lupakan saja rencana pernikahan kita. Mida udah gak mau nikah sama abang. Mida udah gak cinta sama abang. Kamu tuh ngomong apa? Ngomong apa kamu? Apaan sih, sakit. Aku minta maaf. Bukan maksudku untuk bertindak kasar. Aku hanya tidak ingin kehilangan kamu. Aku benci sama abang. Aku boleh bicara sesuatu? Dari tadi kamu bukannya udah bicara? Aku mencintai kamu, Mida. Kalau aku terima cinta Rizal, pasti tidak akan menyakiti orang lain. Dan Bang Sukar juga akan berhenti ngejar-ngejar aku. Rizal! Aduh, jangan-jangan Mida mau marah sama aku nih. Kamu sungguh-sungguh suka sama aku? Enggak. Iya, aku sungguh-sungguh. Aku juga cinta sama kamu, Zal. Tapi aku masih muda. Aku belum matang untuk kamu. Justru itu, aku malah suka kok sama cowok muda dan belum terlalu matang kayak kamu. Aneh, kok Mida jadi pelin-pelan begini? Kamu nolak cinta aku ya? Kalau gitu, sekarang kita pacaran ya? Betul. Mida! 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 Mana lagi sih? Mida! Keluar, Mida! Mida! Ada perlu apa Bang Sukar kesini? Kamu tidak boleh memutuskan sebelah pihak. Aku sudah berkorban banyak. Aku sudah mau bercerai. Aku sudah kehilangan anak. Tapi kamu seenaknya memutuskan pernikahan kita. Mulai hari ini, tolong Bang Sukar lupakan Mida. Mida nggak mau nyakitin orang lain, Bang. Apa maksud kamu tuh apa? Bang, Mida nggak mau orang lain terluka karena hubungan kita ini. Tapi, Bang, denger ya. Mida mau nikah dengan orang lain yang belum punya istri dan belum punya anak. Seperti Abang. Sukma! Sukma! Kamu mengajukan rencana aku, kan? Rencana apa, Bang? Kamu sudah menemui Mida, iya kan? Iya! Enggak, Bang. Alah, bohong! Kamu pasti menemui Mida dan meminta dia untuk membatalkan pernikahannya denganku, iya kan? Kalau tidak, mana mungkin dia meminta aku untuk tiba-tiba menjauhi dia? Nggak mungkin! Kamu biang keroknya! Abang, demi Tuhan, Bang, saya tidak pernah ketemu Mida. Alah, perempuan gak berguna kamu! Ayo ngomong lagi! Mak! Mak? Ada apa, Mak? Bapakmu tidak jadi menikah sama Mida. Dan bapakmu menuduh emak biang keladinya. Akhirnya aku berhasil juga bikin bapak kembali baik sama aku dan emak. Bener, kamu mau menikah dengan aku, Mida. Iya. Terus gimana dengan Bang Sukar? Udah, nggak usah pedulin dia. Aku tuh nggak cinta lagi sama dia.
aku cintanya cuma sama kamu, Rizal. Kurang ajar. Rupanya si curut itu yang mencuri Mida dari aku. Kamu mau kan nikah sama aku? Mau Mida. Maaf Rizal, sebenarnya aku nikah sama kamu supaya Bang Sukar menjauhi aku. Tuhan akhirnya mengabulkan doaku. Mida mengajak nikah Rijal. Yes. Hei, Tete! Jangan lari! Mau lari kemana? Mau lari kemana? Enggak, Bang. Kamu tahu, aku sudah berencana untuk menceraikan istriku dan menikahi Mida. Tapi semua rencananya gagal gara-gara kamu. Berapa umur kamu? Berapa? 20, Bang. Kamu pingin umur kamu sampai 40? Mau, Bang. 60? Mau, Bang. Atau lebih mau? Mau, Bang. Mulai detik ini, kamu tidak boleh mendekati Mida, apalagi menikahi dia. Kalau kamu melanggar, aku akan bikin umur kamu 20 tahun lebih 1 hari. Alias besok mati. Iya, Bang. Mau kamu? Mau, Bang. Mau mati? Enggak, Bang. Pergi! 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 Iya, Bang. Pergi kamu, Bang! Pergi! Kamu nolak cinta aku ya? Kalau gitu, sekarang kita pacaran ya? Kamu tidak boleh mendekati Mida, apalagi menikahi dia. Kalau kamu melanggar, aku akan bikin umur kamu 20 tahun lebih 1 hari. Duh, Rizal kemana sih? Udah seminggu nggak datang-datang. Padahal kan terakhir ketemu dia janji mau nikahin aku. Ini abang bawakan sate kesukaan Mida. Lihat nih Mida. Ayo diterima. Maaf, makasih. Mida. Mida. Abang sengaja beli sate ini buat kamu, Mida. Karena si Rijal kan beliin sop buat kamu. Mida. Bang Sukar tahu kalau aku selingkuh dengan Rizal. Jangan-jangan Bang Sukar yang bikin Rizal nggak mau datang ke tempatku lagi. Zal. Sebaiknya kamu jangan menemui aku lagi. Tunggu Zal, tunggu. Zal, aku tahu kamu menghindari aku gara-gara diancam oleh Bang Sukar kan? Iya kan Zal? Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai aku Zal, aku tunggu keberanianmu untuk menikahiku. Permisi Bu. Iya. Nak, Ibu udah tahu semuanya. Kamu sama Mida saling mencintai kan? Ibu nggak bisa melarang. Semuanya Ibu serahkan sama kamu. Sekarang, ayo suruh dia, ayo. Terima kasih, Bu. Ya, cepat. Mida! Mida, tunggu, Mida! Mida, aku mau menikahi kamu, Mida. Aku nggak peduli ancaman Bang Sukar yang mau bunuh aku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu, Mida. Aku sungguh mencintai kamu. Bener. Sumpah, Mida. Mama. Memangnya kenapa? Berarti kita kan gak kehilangan bapak.
Lagi pula, kita kan nggak diusir dari rumah. Ini semua berkat pertolongan Tuhan. Zuma, aku minta maaf atas kesalahanku. Selama ini mungkin aku terlalu sering menyakitimu. Saya sudah memaafkan Abang. Rati, Bapak minta maaf sama kamu. Akhirnya aku berhasil juga bikin Bapak kembali baik sama aku dan Emak. Makasih ya Kamidah, karena Kamidah nggak jadi menikah sama Bapak. Iya, Kamidah kan udah janji sama kamu nggak mau nikah sama Bapak. Kamidah nggak mau kamu kehilangan Bapak kamu. Rati, pulang dulu ya Kak. Hati-hati ya. Kamu kan yang menggagalkan pernikahan Bapak sama Mida? Maksud Bapak apa? Jangan banyak ngomong. Bapak hajar kamu. Ayo ikut, ikut. Enggak. Ayo bukan ayo. Ate! 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 Berhenti, berhenti kamu. Heh! Mau lari kemana aja, Bapak akan kejar kamu. Kamu yang ngomong sama Mida kan? Iya kan? Ampun, Emak tolong. Ayo ngomong, kalau nggak Bapak lempar ke jurang. Ngomong. Ampun. Ampun. Iya deh, iya. Rati. Abang! Jangan siksa dia, Bang! Bang, lepasin, Bang! Lepas. Ini lepas nih. Rati! Gak ada satupun juga yang bisa menghalangi rencanaku, termasuk kamu, anak kandungku sendiri. Saya sudah kehilangan seluruh keluarga saya. Saya lelah. Saya
Saya tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Tolong saya. Tolong saya. Dari ufuk timur hingga ke ujung